Teman-teman sekalian, sebentar lagi negara kita akan menjadi tuan rumah dari acara besar tingkat internasional, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20. G20 ini akan berlangsung di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Sebagai ketua atau presidensi forum G20, Indonesia pada tahun ini mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Pada KTT nanti, para pemimpin dunia, kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggota G20 akan berkumpul di Bali. Para pemimpin dunia itu diantaranya Presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris, Presiden Rusia, Presiden Tiongkok, Perdana Menteri Jepang, Putra Mahkota Arab Saudi, Presiden Uni Eropa, dan masih banyak lagi. Setidaknya ada 17 pemimpin negara yang sudah konfirmasi akan hadir dalam pertemuan puncak di Bali itu ya. Nah, ada hal menarik yang ingin saya bahas ya teman-teman. Entah mengapa di tahun 2022 ini, saat Indonesia terpilih sebagai presidensi G20 dan kita akan menjadi tuan rumah, justru kondisi politik dan ekonomi dunia sedang tidak begitu baik. Kita tahu ya, pasca pandemi COVID, saat semua negara di dunia sedang berjuang untuk memulihkan ekonominya masing-masing, Rusia dan Ukraina malah berperang, sehingga membuat dampak yang lebih buruk bagi situasi politik dan ekonomi di dunia. Akibat perang itu, negara-negara barat yang tergabung dalam NATO seperti Amerika Serikat, Inggris, dan sebagainya melakukan embargo ekonomi pada Rusia. Bahkan Uni Eropa juga memberi sanksi ekonomi kepada Rusia. Sementara Rusia tidak tinggal diam. Mereka juga membalas embargo dan pemutusan hubungan kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang tergabung dalam NATO dan juga Uni Eropa, terutama penjualan gas bumi ke Eropa. Tahukah teman-teman, Rusia, negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin itu, adalah negara terbesar pemasok gas bumi di Eropa. Bak senjata makan tuan, akhirnya banyak negara di Eropa yang mengalami krisis energi karena pasokan gas yang berkurang dari Rusia. Contoh negara yang terdampak krisis energi ini adalah Jerman, Prancis, dan Italia. Bahkan karena krisis energi ini, negara mereka sampai mengalami inflasi tinggi karena mereka harus mencari sumber energi lain dengan harga yang lebih mahal dibandingkan sebelumnya. Nah, ada yang lucu dari krisis gas ini ya teman-teman. Entah bermaksud meledek atau tidak, saat Eropa sedang dilanda krisis energi, Rusia justru dengan sengaja membuang-buang gas bumi dengan cara dibakar ke udara. Bahkan menurut pemberitaan BBC News, jumlah gas yang dibuang ke udara oleh Rusia nilainya sama dengan 10 juta US dollar atau setara dengan 148 miliar rupiah setiap harinya. Sungguh pembalasan sanksi yang sangat elegan ya. Kemudian sampai dengan hari ini, hubungan antara Rusia dengan negara-negara barat lainnya memang masih belum baik ya teman-teman. Meskipun pada waktu diundang secara langsung oleh Jokowi agar Putin bersedia hadir pada acara KTT G20 nanti, dan Putin mengatakan akan hadir, akan tetapi ada kemungkinan besar kalau Presiden Putin tidak jadi datang ya teman-teman.
Apalagi setelah ada ancaman dari negara lain yang akan memboikot G20 di Indonesia jika Putin ikut dalam acara KTT G20 tersebut. Selanjutnya teman-teman, belum selesai soal hubungan antara Rusia dengan negara Barat dan Uni Eropa. Yang terbaru ada lagi soal keretakan hubungan antara Amerika Serikat dengan Arab Saudi dan juga hubungan antara Amerika dan Cina. Hubungan Amerika dengan Saudi selama puluhan tahun sangat dekat, bahkan sampai dibilang sekutu sejati. Namun, beberapa waktu ini hubungan kedua negara itu memburuk. Ini terjadi karena Presiden Biden terus saja mengkritik gaya kepemimpinan penguasa Arab Saudi de facto ya saat ini, yaitu putra mahkota Muhammad bin Salman atau MBS, terutama soal pelanggaran HAM. Amerika menuduh bahwa MBS adalah dalang pembunuhan dari Jamal Khashoggi, yaitu seorang jurnalis pembangkang Saudi dan Turki. Tetapi ironisnya, kemarin saat Amerika juga terkena dampak krisis energi akibat embargo Rusia, Amerika malah meminta bantuan pada Saudi agar mau menurunkan harga minyaknya yang dijual ke mereka. Namun, permintaan itu ditolak oleh Saudi. Karena penolakan itu, Amerika membalas dengan menghentikan perdagangan senjata ke Arab Saudi dan berencana mulai menarik pasukan sekutu yang ada di Arab Saudi yang selama ini menjaga pertahanan Arab Saudi dari ancaman Iran dan Yaman. Di saat yang sama, hubungan antara Amerika dan Cina juga tidak baik ya teman-teman. Ini karena Presiden Biden yang terus mengancam Cina jika berani menyerang Taiwan. Biden berjanji akan berperang membela Taiwan jika Cina menginvasi negara itu. Nah, kemudian entah sengaja atau tidak, saat Amerika ngambek dengan Arab Saudi saat ini justru lebih dekat dengan Cina dalam kerjasama ekonomi mereka. Bahkan perusahaan minyak milik Arab Saudi, Aramco ya teman-teman, pada Agustus kemarin sudah resmi melakukan kerjasama energi dengan perusahaan milik Cina, yaitu Petroleum and Chemical Corporation atau Sinopec. Kerjasama antara Aramco dengan Sinopec ini sudah pasti makin membuat gerah Amerika ya teman-teman. Apalagi sejarah berdirinya perusahaan Aramco ini awalnya dikarenakan begitu dekatnya hubungan antara Amerika dengan Arab Saudi. Sehingga kedua negara tersebut membuat perusahaan minyak bernama Aramco. Aramco adalah singkatan dari Arabian American Oil Company ya teman-teman. Kemudian sepertinya karena ngambek ya, Presiden Biden ini dikabarkan saat KTT G20 nanti tidak mau bertemu dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Nah, dengan berbagai peristiwa yang sudah kita bahas tadi, posisi Indonesia sebagai presidensi atau tuan rumah KTT G20 tahun ini akan sangat sulit ya teman-teman. Entah bagaimana Indonesia akan mengambil sikap dengan konflik yang terjadi di antara para pemimpin dunia ini ya. Apakah nanti ketika para pemimpin dunia yang sedang bersinggungan mereka semua jadi datang dan semuanya berkumpul di Indonesia, akankah mereka damai kembali? Atau justru malah bertambah buruk? Dan mungkinkah Presiden Jokowi sebagai ketua KTT G20 mampu mendamaikan mereka semua? Kita tunggu tanggal 15 November nanti ya teman-teman. Terakhir teman-teman sekalian,
Terlepas dari semua masalah tadi, bagaimanapun dengan berkumpulnya para pemimpin dunia pada acara KTT G20 mendatang, mata dunia akan tertuju pada Indonesia. Tentunya ini menjadi peluang bagi kita untuk lebih memperkenalkan lagi Indonesia pada dunia, terutama ekonomi dan pariwisatanya. Bukan tanpa alasan jika pemerintah memilih Bali sebagai tempat berkumpulnya para pemimpin dunia nanti ya. KTT G20 ini menurut saya sangat penting bagi kita semua. Jika kita bisa mengambil manfaat dari forum akbar ini, kita berharap semoga acara KTT G20 mendatang berjalan dengan aman, lancar, tanpa halangan apapun, dan Indonesia dapat mengambil keuntungan dari acara ini ya teman-teman. Welcome delegates to Indonesia. Forget about the conflict and please enjoy the wonderful of Indonesia and enjoy the beauty of Bali. G20, recover together, recover stronger.